Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan, mempresentasikan terkait problematika penerapan understanding by design. Di sini anggotanya, saya sendiri Mita Amalia, kemudian ada rekan saya yaitu Niluh Chandrika dan juga Nida Firiyah Fauzia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kembali lagi bersama saya Niluh Chandrika. Mengenai problematika penerapan UBD, saran dari kelompok kami sebaiknya melibatkan berbagai lini, seperti stakeholder, kepala sekolah, wakilsek kurikulum, guru, dan siswa. Sebelum menjawab problematika penerapan UBD, kami diajak untuk menonton video tentang yang berisikan penjelasan Jai Mik Tai, di mana dalam video tersebut Jai Mik Tai menjelaskan beberapa argumennya. Dan dari hasil video tersebut, kami mendapatkan ringkasannya, yaitu apakah pemahaman yang disampaikan kepada siswa itu sepadan. Kemudian bagaimana membuat siswa mencapai pemahaman, karena tahu banyak hal belum menjamin siswa tersebut paham. Kemudian bagaimana cara guru dalam menerapkan UBD dalam pembelajaran. Dan guru dituntut berpikir besar untuk mencapai hal besar dalam pembelajaran. Selanjutnya, perlu melakukan langkah kecil maupun langkah besar dalam UBD. Dilanjutkan dengan UBD ini sangat penting dan efektif dalam menjalankan kurikulum yang ada, dan bagaimana cara sekolah dan stakeholder yang ada dalam membantu mengorganisir pelaksanaan UBD. Baik, lini yang pertama kita akan bahas mengenai lini stakeholder. Stakeholder ini adalah lembaga pendidikan yang berisi orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah, menjadi pemegang sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Dan problematika serta solusinya itu dalam stakeholder ini ada beberapa elemen atau divisi, yaitu ada Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, komunitas sekolah, dan masyarakat. Untuk Kementerian Pendidikan, biasanya sekolah ini kaku dan putus lama, sehingga dibutuhkan kekuatan yang besar untuk dapat memotivasi sekolah. Selanjutnya, implementasi kurikulum mengenai UBD ini terbatas, sehingga perlu waktu untuk mengimplementasikan secara merata. Dan permasalahan selanjutnya adalah terbatasnya kemampuan guru senior untuk mengakses platform tentang UBD ini. Itu kalau UBD ini kan kurikulum saat ini itu kurikulum merdeka yang merepresentasikan kurikulum atau penerapan UBD. Nah, biasanya guru-guru yang senior ini kurang dapat bisa mengakses platform mengenai tentang kurikulum merdeka atau kurikulum yang berkaitan tentang UBD. Lanjut, pemahaman mengenai kurikulum tentang UBD ini masih kurang dan perlu adanya sosialisasi dan penambahan informasi. Selain di Kementerian Pendidikan, ada di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan ini biasanya terkait dengan sarana dan prasarana. Biasanya sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran masih ada beberapa kekurangan, sehingga perlu adanya peningkatan dari atau dukungan dari Dinas Pendidikan. Kemudian tidak meratanya ketersediaan guru yang paham dengan implementasi penerapan kurikulum UBD atau pada saat ini yang paling representatif adalah kurikulum merdeka.
sehingga butuh program inklusi di sekolah agar dapat menambah tenaga pendidikan yang mumpuni. Dan selanjutnya adalah komite sekolah. Biasanya di komite sekolah problematikanya adalah tidak semua anggota dalam komite sekolah memiliki latar belakang pendidikan, sehingga butuh waktu untuk lebih memahami tentang kurikulum khususnya penerapan UBD dalam kurikulum mereka. Lanjut, orang-orang yang berada dalam komite sekolah ini umumnya memiliki tugas masing-masing di luar tugas komite, sehingga dengan ditambahkannya tugas untuk memahami pembelajaran UBD itu akan menambahkan beban tugas mereka, sehingga mereka ini punya keterbatasan waktu untuk mempelajari lebih dalam mengenai kurikulum UBD ini. Dan terakhir itu ada melibatkan masyarakat. Masyarakat juga perlu atau belum semua masyarakat ikut dalam membangun dan melaksanakan program pendidikan, sehingga perlu masyarakat yang aktif dalam kegiatan pembelajaran, aktif dalam mencari informasi mengenai kurikulum ini untuk dapat mendukung peserta didiknya atau anaknya dalam proses pembelajaran. Dan UBD ini sepenuhnya dapat diimplementasikan di Indonesia, maka diperlukan waktu dan informasi lebih dalam. Begitu penjelasan mengenai stakeholder. Selanjutnya mengenai kepala sekolah. Oke, selanjutnya kepala sekolah. Problematikanya, kepala sekolah perlu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang konsep UBD dan bagaimana menerapkannya dalam lingkungan pendidikan formal. Lalu, kurangnya dukungan dari guru dan staf dapat menyebabkan hambatan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagaimana solusinya? Yaitu memberikan pelatihan dan dukungan untuk guru dan staf dalam merancang tujuan pembelajaran yang efektif, kemudian memastikan sumber daya yang cukup tersedia, memberikan pengawasan dan monitoring yang cukup untuk memastikan bahwa semua pihak dilibatkan dan didukung. Selanjutnya, wakase kurikulum. Adapun problematika yang dihadapi wakase kurikulum seperti yang sudah dijelaskan di awal. Solusi untuk wakase kurikulum dari kelompok kami itu yang pertama ada pelatihan dan pengembangan kompetensi, di mana Wakasek bisa menyelenggarakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk guru-guru terkait penerapan understanding by design. Lalu yang kedua, mendukung guru-guru dalam mengembangkan keterampilan desain atau keterampilan untuk membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip understanding by design. Selanjutnya yang kedua ini ada monitoring dan evaluasi, di mana Wakasek bisa menyusun sistem monitoring dan evaluasi untuk melihat sejauh mana penerapan understanding by design ini diterapkan di kelas. Lalu Wakasek juga bisa memberikan umpan balik yang konstruktif dan bimbingan kepada guru agar terjadinya perbaikan dan peningkatan dalam penerapan understanding by design. Selanjutnya di sini ada sumber daya dan sarana prasarana. Nah, di sini Wakasek kurikulum ini dapat memastikan tersedianya buku dan materi pendukung yang sesuai dengan prinsip understanding by design, menyediakan sarana prasarana yang mendukung metode pembelajaran understanding by design, seperti teknologinya, media pembelajarannya, dan sebagainya. Selanjutnya, Wakasek juga penting untuk melakukan kerjasama dengan stakeholder, di mana dengan membangun kerjasama ini dengan baik orang tua, alumni, dan masyarakat dapat mendukung penerapan understanding by design dari luar stakeholder lingkungan sekolah gitu. Melibatkan stakeholder juga dalam penyusunan kurikulum juga dapat mengacu pada prinsip-prinsip understanding by design.
Selanjutnya di sini ada guru. Nah, seperti yang kita tahu, guru ini memiliki problematika paling banyak karena dia itu berhadapan langsung dengan murid, di mana dia juga yang merancang understanding by design untuk pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, adanya solusi yang akan diberikan kepada guru yaitu yang pertama, penyusunan tujuan pembelajaran yang jelas, di mana guru ini harus memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang disusun mencerminkan pemahaman yang diinginkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip understanding by design. Selanjutnya yang kedua, desain pembelajaran yang menarik. Di sini guru harus menggunakan variasi metode pembelajaran agar menarik minat siswa dan akhirnya menerapkan prinsip understanding by design. Selanjutnya, menggunakan studi kasus, proyek, atau simulasi yang mendukung pemahaman konsep secara mendalam agar siswanya lebih mudah membayangkan dan memahami dari materi tersebut. Yang ketiga, ini ada asesmen yang tepat. Maksud asesmen yang tepat ini, guru dapat menyusun alat evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mampu mengukur pemahaman siswa secara komprehensif, serta menerapkan penilaian formatif secara berkesinambungan selama proses pembelajaran. Lalu, guru juga melakukan refleksi dan kolaborasi, di mana untuk kegiatan ini melibatkan siswa yang mana yang menjalani atau yang merasakan sudah baik atau belumnya pembelajaran itu adalah siswa. Jadi guru juga harus melibatkan siswa dalam refleksi terhadap proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman mereka supaya kita tahu pemahamannya kurangnya di mana dan apa yang perlu kita tingkatkan. Lalu adanya kolaborasi dengan rekan guru untuk bertukar pengalaman dan strategi dalam menerapkan understanding by design. Lalu yang terakhir di sini ada pengembangan profesional diri. Ini tuh wajib untuk guru atau sebagai solusi yang paling bisa guru lakukan karena ini tuh untuk menambah kemampuan guru dalam mengajar agar lebih profesional. Caranya bagaimana? Guru bisa aktif mengikuti pelatihan dan workshop terkait understanding by design untuk meningkatkan keterampilannya dalam merancang pembelajaran, melakukan evaluasi diri secara berkala untuk terus-menerus meningkatkan kemampuan dalam menerapkan understanding by design ini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian untuk siswa, untuk problemnya di sini bahwa siswa itu sebagian besar itu belum terbiasa dan belum mengetahui alur understanding by design dalam pembelajaran, maka peserta didik harus siap dan berkolaborasi dengan pendidik atau seorang guru untuk mengimplementasikan understanding by design sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan fase perkembangan karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Kemudian untuk solusinya, sebagai peserta didik itu harus melakukan konsep pembelajaran dan belajar untuk berani bertanya, kemudian mengemukakan pendapat pada saat proses pembelajaran menggunakan rancangan understanding by design. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.